علينا ببكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم بالنبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته من الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين ومن عاملين بإحسان سميع جميع ملائكة الله المقربين خصوصا مصنف هذا الكتاب في مؤلف هذا الكتاب ثم إلى رسول الله وتبشير شعب الكاتب جاء صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وقرباتنا وأستاذنا ومعلمنا وذريتنا عليهم أجمعين من مشاهد الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى المرحوم Haji Abdul Qadir Jailani bin Abdul Karim dan semua yang anaknya hadir di majelis ini, mudah-mudahan engkau kita, orang tua kita, kakek nenek kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada majelis kita ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia dan akhirat kita. Allah lancarkan rezeki kita, Allah jadikan keturunan kita saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan kita diberikan izin oleh Allah untuk berangkat ke Baitullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikabul segala doa kita, baik yang di dalam hati maupun yang di lisan kita. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Marilah sama-sama kita niat ta'allum terlebih dahulu agar Allah turunkan keberkahan kita. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijadikan kita orang yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnatihi min sunnati rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salihin ala kulli halin wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya mujib as-sa'ilin radhiyallahu anhu. Para jamaah sekalian, pengajian malam Ahad yang dimudahkan oleh Allah, wabil khusus sahibul majlis al-mukarram al-ustaz wasiat, mudah-mudahan kita doakan beliau hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembangunan majlisnya ini senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melanjuti pengajian kita minggu lalu dalam kitab Minahus Saniyah ala wasiyatil Mustafa Sayyidina Ali. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal harami. Wahai Ali, kata Rasulullah, la yaqbalullah, tidak akan menerima siapa Allah salatan, salatnya seseorang bila wudu'in, yang dia kagak pakai wudu. Kalau itu kita paham, ya sholat kagak pakai wudu ya jelas kagak diterima sama Allah. Tapi penjabaran wudu ini juga wudu benar. Wudu bukan sembarangan wudu. Wudu kagak boleh ngomong. Itu kita pada tahu itu. Kalau ada orang lagi nyautin ngajak ngomong kita, jangan disautin. Ya, kagak boleh ngomong sambil wudu. Imam Ghazali menganjurkan kita wudu ngadepnya kiblat. Makanya kalau masjid atau musola belum paham. Tapi kalau kondisional ya gak apa-apa. Mungkin lahannya kurang atau tempatnya kurang, mau nggak mau dibikin wudunya bisa nyamping atau membelakangin kiblat. Karena itu dalam keadaan darurat. Makanya ulama itu menciptakan kitab usul fikih itu luar biasa. Usul fikih jatuhnya ad-darurah tubihul mahzurat, segala yang darurat itu dari yang tidak boleh akhirnya jadi boleh. Karena dalam keadaan darurat. Makanya kalau orang bisa hafal usul fikih udah jadi kiai namanya. Dia kudu hafal 40 kaidah lebih. Kalau di pesantren kudu ngapalin ke 40 lebih kaidah. Dari satu kaidah itu ada sekitar 4 kiasan atau 5 atau lebih, harus hafal itu. Kalau dalam pesantren kayak begitu udah hafal. Kalau mau ahli di bidang ilmu alat, nahwu soror kudu matengin. Nah, dari tingkatannya, dari nahul wadih, jurumiyah, imriti, alfiyah, ibnu malik, sampai akhirnya ilmu dalam kitab al-kawakib, di situ banyak menjelaskan tentang ilmu alat. Baru udah ngelotok ilmunya. Makanya kalau kita ngaji kagak bisa yang namanya sejam. Kalau ngaji di mana-mana kudu bertahun-tahun. Iya, biar kata ngajinya nguping bisa jadi kiai kalau dia istiqomah. Orang-orang dulu kagak ada yang mondok, tapi jadi kiai. Orang-orang dulu kagak ada yang mondok, jadi orang saleh. Kenapa? Karena ngajinya istiqomah. Nah, kalau al-istiqomah khairu min alfi karomah, udah ngelebihin wali namanya. Karomah ini cuma punya wali doang. Kalau jatuhnya maunah tuh punya ulama. Jadi tingkatannya kalau kayak model ulama-ulama maunah. Kalau udah nyampe wali, makomnya karomah. Kalau nyampe nabi, makomnya mujizat. Nggak bisa gitu. Kalau kita mau nyampe ke makom wali ya begitu. Emang ibadahnya kudu mantep. Makanya kalau dalam ilmu pesantren begitu, mondok nggak bisa, timbang sebulan doang. Orang dulu istiqomah ngajinya ke ahli kita, sampai naik Vespa, sampai naik sepeda ontel, dulu mau motong jalan kemana-mana juga pakai muter. Lah, dia mah kagak jadi kiai, anaknya yang jadi kiai. Orang tua dulu kalau ngaji mintanya kagak macam-macam, gue mah kagak mau jadi kiai. Yang penting anak gue jadi pada soleh semua. Akhirnya kecipratan Habib Ali Kuita. Berkahnya Habib Ali Kuita bukan hanya bapaknya yang ngaji jadi kiai, anaknya yang jadi kiai. Lihat orang-orang dulu. Ada orang dulu ngaji jalan kaki, termasuk di daerah Ceger itu ada namanya Kiai Muhasyar. Beliau cerita, ini dulu ngaji dari Ceger sampai ke Jampang Surade. Bagaimana? Jalan kaki sampai ngelewatin Kali Sadane. Jalan kaki. Nah sekarang jadi apa dia? Jadi kiai pesantren gede. Ya, karena istiqomahan yang paling mantap. Makanya kalau kita ngaji, maka yang kita cari apa? Berkah, bukan berkat. Yang kita cari berkah. Berkah dari siapa? Berkah daripada ilmu, daripada orang-orang saleh. Makanya kalau kita pengen ibaratnya sholat kita benar-benar diterima sama Allah, wudunya kudu benar, harus benar-benar bersih. Jangan wudhu kayak kampung cepok, asal gancang gue udah cepekan doang, ya, limis tuh rambut dibasahin, ya
Jangan asal basah, tapi kudu benar. Wudu juga jangan terlalu mubazir, buang air sampai sekenyang-kenyangnya. Ini mau masjid, terserah gua mau buka berapa besar tuh kerannya. Hati-hati, Imam Ghazali bilang tuh di Bidayatul Hidayah, wudu di rumah ente lebih dari 2 liter itu jatuhnya makruh. 2 liter hitungnya 2 gayung. Lebih daripada itu makruh. Tapi kalau di masjid wudu lebih dari 2 liter haram. Kenapa? Karena itu masjid bukan punya ente, tapi wakaf. Kalau rumah kan air kita. Jadi jatuhnya makruh, itu bahaya itu. Gara-gara wudunya berlebihan, wudunya jadi kagak benar. Wih, sholat gua kagak pernah diterima mungkin doanya. Ya mungkin wudu gua kagak beres. Makanya di kitab-kitab itu selalu diawali dengan toharoh, suci dulu gitu, baru sholat. Di kitab-kitab itu, di kitab fikih itu dibahas selalu toharoh duluan, baru sholat. Pertama bab toharoh, kedua bab sholat. Kenapa? Biar toharoh kita benar. Kalau soal sholat emang pakaian kudu bersih, bukan hanya pakaian yang bersih, hatinya juga kudu bersih lah. Kalau sholat mikirin apa juga di pikiran. Kalau lagi sholat Jumat, imamnya lama bener, dia baca surah Al-Kahfi tengah-tengah, lama mau ngapain? Diruntul pikirannya. Jadi kalau imamnya enak bacanya, ya dia pasti ngebayangin ayat. Makanya kalau imam bacaannya kayak kapal pecah, mendingan bacaannya jangan panjang-panjang. Khawatir apa? Kalau tuh bacaannya panjang, suaranya kagak enak, makhornya salah, tajwidnya kagak bener, yang ada tuh makmum ogah mau dengerin. Iya. Tapi kalau imam suaranya bagus kayak di Mekah, kita orang bakal ngebayangin apa-apa, cuman ayat itu yang kita dengerin. Enak di ayatnya, mau berapa jam juga kita di Masjidil Haram sholat. Ya orang imamnya enak. Sejuk. Iya. Iza anna ahadukumun nas falil khafif. Kita kalau jadi imam kudu ngeringanin. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Terlalu lama kesian yang tua. Terlalu cepat ya bahasanya terlalu cepat kesian yang muda tua. Terlalu lama kesian yang muda. Lo coba bayangin sholat tarawih, lo ambil yang cepat lah kesian yang pada pinggangnya sakit. Ngambil yang lama lah kesian yang muda, dia pengen gancang bae pengen sholatan. Jadi makanya harus di tengah-tengah. Sholat tarawih ngambil makhrajnya 2 aja. Jangan matahari di subuh ngambil 6. Jadi namanya kelamaan kalau sholat tarawih mah. Kalau sholat 5 waktu mah gak apa-apa. Makanya ada aturannya. Imam tanggungannya besar. Imamnya rusak, makmumnya rusak. Iya sih, imam tanggungin dosa makmum benar. Makanya Habib Ali bilang begini, utamanya sholat jamaah. Kenapa sholat jamaah? Kalau sholat jamaah lu punya salah yang nanggung imam. Lah kalau imamnya salah bagaimana tak? Nah, yang nanggung siapa? Semua kena. Ya, kata Habib Ali begini, kalau kita sholat berjamaah nih, ya, kita sholat berjamaah, imamnya ada kesalahan, seumpama dia buang angin, atau dia baca rakaatnya salah, atau tumaninanya kagak ada, atau wajibnya hilang, rukunnya hilang semua. Yang nanggung siapa? Allah. Lihat soft yang pertama, ada nggak di situ yang sholat khusyuk? Kalau ada satu di antara mereka yang di soft pertama yang sholat khusyuk, gugur semuanya, diterima oleh Allah. Kalau di soft yang pertama pada kagak bener semua sholatan, dilihat soft yang kedua. Gara-gara ada satu orang khusyuk sholatnya di soft yang kedua, semua jadi terima. Lah Ustaz, bagaimana kalau dari imam sop 1, sop 2, sop 3 sampai belakang kagak ada yang diterima? Lo bagaimana itu? Nah, Allah masih memberikan kesempatan. Jadi sop untuk dibahas. Allah masih kasih kesempatan apa? Kata Allah, terima nih sholat si fulan karena apa? Karena jamaahnya. Jadi kagak ada yang kagak diterima kalau kita sholat berjamaah. Kagak ada yang kagak diterima. Tapi kalau sholat sendiri, jangan mikirin dah. Karena kalau sholat sendiri mah bawaannya pengen gancang lah ya. Ya habis salam kabur. Tapi kalau kita berjamaah ya, artinya kan kita ngikutin imam, belum mau buru-buru orang bisa. Ada yang imam. Makanya kalau wudhu kita benar, sholat kita insya Allah benar.
wala shadaqatan minal haram, dan Allah nggak bakalan terima sedekah dari suatu yang haram. Seumpama uang dari haram kita sedekahin, sedekahnya nggak diterima, tapi uang itu tetap berkah buat tempat yang disumbangkan. Yang dosa siapa? Yang nyumbang. Lah dia mah kagak tahu. Seumpama satu asik bangun masjid nih, ada orang seumpama dapat uang riba bahasa gitu. Daripada nih uang gue bingung ngabisin gue sumbang memang satu asik dah 500 juta mah gitu ya. Dibangun dong satu asik. Kan hilang berkahnya kagak lah, dia mau tahu. Yang penting gue mau nerima duit dan anggap gue dah. Iya, gue mau nerima baik. Gue bangun di majlis jadi. Modelnya kan bukan wali. Kalau wali bisa tahu tuh duit haram. Kayak Habib Sayyidil Walid, Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Orang bawa duit 1 koper, lepas dijembrengin isinya darah semua. Ini wali tahu, lah kita mau tahu. Si Kasbay udah bangun, dia mungkin nggak jadi. Urusan dosa sama dia yang ngasih. Kecuali kalau dia ngasih tahu, Ustaz, setelah sih maaf nih saya ngasih sumbangan 500 juta dari uang riba, ya udah jangan diterima. Karena apa? Karena dia tahu itu uang haram, begitu. Tapi dia orang yang sedekah dengan yang haram itu dia nggak dapat apa-apa, dia nggak dapat pahala apa-apa, karena dia nyumbangnya dengan sesuatu yang haram, gitu. Kalau dalam itu hukum fikih dah, ntar ada ustaznya lain lagi. Ya Aliyu, la yazalul mu'minu min ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulul haram. Wahai Ali, tidak akan henti-hentinya seorang mukmin fi ziyadatin, di dalam menambah pahalanya, fi dinihi, di dalam agamanya, ma lam ya'kulul haram, selama dia tidak pernah makan makanan yang haram. Ustaz, saya dulu hidup saya gelap, apa besi santepin, apa besi telem, bagaimana saya bersihinnya itu Ustaz? Gampang. Kalau kita pengen bersihin apa yang udah masuk ke tubuh kita, datang ke majelis maulid, datang ke majelis taklim, itu ada berkat, angkut. Itu makanan halal, makanan berkah. Karena apa? Kalau itu masuk ke tubuh kita, gugur semuanya. Yang dulu pernah haram, yang penting kita ada niat untuk bertobat, itu salah satunya. Wa man faraqal ulama mata qalbuhu. Siapa yang jauh dari ulama, hatinya mati. Hati-hati, jangan jauh sama ulama. Romana lu mah dekat ulama pada takut. Asal duduk di sebelahnya ogah. Ya, gue mau takut dibaca Ustaz. Gue dekat sama tuh Habib, ntar gue dibaca-bacain nanti gitu. Takut tuh Habib kasyaf bisa baca gue. Emang ada yang begitu emang. Ada yang dia kasyaf, ada yang dia nyindir keras, ada yang nyindirnya halus, ada yang kagak nyindir sama sekali. Karena apa? Dia berpikir hidayah nanti akan pada dirinya sendiri. Kita nggak bisa maksain orang untuk berubah, tapi Allah yang bisa merubah seseorang. Gitu. Makanya Nabi Muhammad nggak bisa membuat masuk Islam pamannya sendiri. Itu Abu Thalib. Itu dia kejadian yang paling sangat sedih. Dia nggak bisa mengislamkan Abu Thalib. Padahal itu paman yang ibaratnya melindungi beliau. Tetap meninggalnya dalam keadaan kafir. Tapi yang namanya keluarga daripada Rasulullah pasti akan mendapatkan keringanan daripada dosa. Ya Abu Lahab aja modelnya begitu dapat keringanan gara-gara datang nyambut maulidin Nabi. Ya Abu Lahab lagi asik duduk, datang Suhaibah Aslamiyah, budaknya ngabarin doang. Ya Abu Lahab, telah lahir keponakanmu laki-laki, putra dari Abdullah, putra dari Aminah. Dia lahir sebagai keponakanmu. Girang pon Abu Lahab. Benar ente Suhaibah. Kalau emang benar, ente aneh bebasin dari budak. Dibebasin. Bukan hanya itu, Abu Lahab saking girangnya, itu dia potong ontak berat berapa ratus, terus dibagiin buat fakir miskin. Saking girangnya lahir Nabi Muhammad. Makanya gua heran sama orang kagak demen sama maulid. Heran gua. Makanya kalau kita
lahir Nabi Muhammad kudu bener-bener girang kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan bukan hanya rahmatan, tapi bisa menjadi farhatan. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bisa diartikan juga sebagai kebahagiaan bagi seluruh alam. Dunia mana yang kagak senang sama lahirnya Nabi Muhammad? Pohon senang, binatang senang, semuanya yang angin juga pada senang. Yang tadinya gersang jadi subur, yang tadinya binatang kagak bisa ngalir susu jadi susu, keluar susu kambing. Karena apa tuh? Kambing senang Nabi Muhammad lahir. Ya kita bahasanya dosanya selebar jagat. Roman orang mau ngadain maulid Nabi, adain biar kita kecil mah kita bacain namanya sirah nabawi, sejarah kehidupan. Nah, tadi disampaikan sama guru kita, benar itu di kitab Madarijus Su'ud, syarah daripada Al-Barzanji itu dituliskan, ma min masjidin aw musallatin aw baitin quri'a fihi maulidan nabi illa haffathumul malaikah wal mutawwafuna bin nur. Rumah yang model bagaimana kek, mau kecil mau gede, musolah yang model bagaimana kek, masjid yang model bagaimana kek, mau keadaannya bagaimana, terus dibacain di dalamnya itu maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa haffathumul malaikah, melainkan malaikat itu pada ngerumunin. Kayak ibarat burung dara kita tebarin jagung, berturun semuanya. Itu malaikat kayak begitu tuh. Di mana ada maulid tuh malaikat begitu, langsung Lalu ngapain dia? Wal mutawwabuna bin nur, dia muter di atas rumah itu sambil bawa cahaya. Lalu di cahayanya itu buat siapa? Buat seluruh orang yang ada di dalam itu. Orang kalau udah dapet nurnya Nabi Muhammad, Masya Allah, bukan hanya hatinya yang terang, kuburnya juga terang ntar. Makanya biar kata cuman sendiri kita di rumah bacain maulid. Apa kayak maulidnya? Ya kan maulid yang haram bukan orang sembarangan, berdasarkan bertemu dengan Rasulullah. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Orang yang bersalawat sama Nabi Muhammad, ruhnya nyampe sama Nabi Muhammad, nyampe ruhnya. Lalu Rasul ngapain? Ketika ruh dia nyampe kepada Nabi Muhammad, disampaikan lagi salam dulu kepadamu, dibalik lagi. Itu di situ doang ditulis. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Orang yang bersolawat itu ruhnya nyampe kepada Nabi Muhammad. Kurang apa coba itu solawat? Ya, solawat mah ijazah langsung dari Allah. Jadi kita mau orang perlu minta ijazah sama siapa juga, karena yang ijazahin siapa? Langsung Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallam. Kalimatnya shollu fi'il amr, perintah. Perintah itu namanya ijazah langsung dari Allah. Makanya jangan berhenti kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kumpul sama ulama gitu. Karena wasilah kita. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kalau kita dekat sama ulama, berarti kita nanti di akhirat dekatnya sama Nabi. Dekatnya sama ulama gitu. Ulama mah biar kata model bagaimana, jangan kita pikir negatif. Selama dia punya ilmu, tuh ibaratnya harus benar-benar kita hargai dan hormati itu. Kadang-kadang kalau lagi tahlilan, nyari yang paling pojok belakang, gitu. Orang mau dekat sama ustaz, sholat aja sampai minggir-minggir. Lagi sholat di masjid, saya pernah sholat di musola, saya dapat sok belakang, gitu. Dapat sok belakang. Romana yang mau deket saya pada ogah semua. Saya kan ngambil tengah. Orang aturan ada di sebelah saya. Sebelah saya ada orang. Dia ngambil yang ada orangnya lagi. Dia ngambil yang ada orangnya lagi. Akhirnya sampai ke samping sono. Lalu giliran samping sono dekat saya kosong semua. Pada ogah. Kata saya emang takut tadi kritik sholat. Tahu gimana? Gitu. Kalau sama ulama jangan takut. Nah takut itulah yang membuat kita ogah mau dekat sama ulama. Ulama jangan ditakutin. Ulama jangan ditakutin.
Saya pernah nemuin kiai itu di daerah Tegal, namanya Kiai Ahmad bin Said bin Syekh Armia. Dia punya pesantren atau Widya Tegal. Itu kasyaf bener-bener luar biasa. Itu ditembak bener-bener orang. Beliau tuh kalau emang orang ibaratnya perilakunya kagak bener, beliau keluar lama, bisa sampai 3 jam. Sampai tuh orang bosan akhirnya pergi, baru dia keluar. Tapi kalau yang datang nemuin dia orang baik, langsung keluar ya. Dia saking takut ngomong ngata-ngata serapah begitu, sumpel mulut pakai rokok, pos gitu. Takut kayak gitu, takut dia sampai ngungkapin kata-kata yang ibaratnya karena melihat perilaku tuh orang. Itu kalau udah nyampe kasyaf, isinya kayak begitu luar biasa. Tapi ada yang orang ibaratnya dibukakan kasyafnya, tapi dia nyindirnya kagak pakai kasar, halus. Misalnya seumpama nih orang jangan sholat, langsung diingetin, kita mah kalau itu di mana-mana jangan ninggalin sholat, kena gua gitu ya. Itu bahasanya halus sindirnya. Ada yang langsung nunjuk-nunjuk, sampai bilang, monyet sholat lo, gitu. Sampai bilang begitu. Karena emang apa? Yang dilihat dia adalah mukanya begitu. Ada yang kayak begitu. Artinya dengan apa yang saya sebutkan dia begitu bukan berarti kita takut ketemu sama ulama. Jangan. Kalau ibarat kita ketemu ulama tuh kayak ngecas, ngecas kayak HP lowbat dicas. Jadi kalau kita ketemu dia, dicas tuh diri kita, terus kita dicas. Supaya apa? Supaya kita makin besar kebaikan kita, hilang segala keburukan yang ada di dalam diri kita. Orang yang jauh daripada ulama, orang yang memisahkan dirinya dari ulama, mata qalbu, hatinya mati. Makanya di mana ada ulama, buru-buru kejar datang. Oh di rumah satu asik ada Habib, datang buru-buru datang. Oh di rumah satu asik ada Kiai EUB, datang buru-buru. Ya seenggaknya kalau kita punya rezeki nanggok. Iya. Jadi ibaratnya nanggok dia tuh kasih ke ulama. Wa amiya an ta'atillahi ta'ala, dia dibutakan oleh Allah untuk taat kepada Allah. Jadi dibutakan dia. Maksiatnya makin kuat, ibadahnya makin jauh. Kalau dia jauh dengan ulama, dibutakan dia. Buta apa? Hatinya, bukan buta matanya, tapi buta hatinya. Ya Aliyu man qara'al Qur'ana wa lam yuhilla halalahu wa lam yuharrima haramahu kana minal ladzina nabadhu kitaballah wara'a zuhurihim atau wara'a zuhuruhum. Ya Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia belum pernah menghalalkan dirinya atau mensucikan dirinya dari segala yang suci, dari segala yang halal, walam yuharrima haramahu, dan dia tidak pernah mengharamkan dirinya dari segala yang haram, kana minal ladzina nabazu, maka dia tergolong orang-orang yang membuang kitab Allah wara'a zuhurihim, dari belakang pundak mereka. Artinya orang yang baca Quran tapi dia nggak pernah bersuci, ya, belum pernah toharoh, main megang baitul Quran, main nyentuh baitul Quran, maka dia seolah-olah nanti dia itu membuang kitabnya itu dari dari belakang pundaknya itu. Jadi artinya dia jauh dari Al-Quran. Hati-hati, Al-Quran jangan sembarangan kita megang. Biar kata ada terjemahnya tetap isinya Al-Quran. Orang kadang-kadang bilang begitu, ini kalau Quran terjemah mah orang apa yang orang pakai wudu. Lah itu Quran sama baik. Yang terjemah mah kan cuma tulisan Indonesia. Itu tetap aja Quran yang suci. Kan udah ditulis la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh kita menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Kecuali orang-orang yang suci baru bisa menyentuh Al-Quran. Makanya orang yang hidupnya dengan Al-Quran, hidupnya gak bakalan pernah susah. Jangan lepas Quran, minimal sehari kita baca. Jangan pernah lepas Al-Quran. Orang yang lepas dari Al-Quran, hidupnya susah mulu.
susah mulu hidupnya, nggak bakalan pernah. Jangankan kita, gunung aja kagak sanggup buat nampung tuh, buat menerima Al-Quran. Artinya saking besarnya, haibahnya Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, sampai gunung pun tidak sanggup untuk menerima kemuliaannya. Jadi di samping kita rajin baca sholawat, Al-Quran jangan tinggal. Kalau sholawat mah demen, Quran kita kagak soleh. Salah itu terbalik namanya. Emang Quran dulu apa sholawat dulu? Quran dulu. Orang yang hidupnya dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, hidupnya gak bakalan susah. Kagak bakalan susah. Kalau anak zaman sekarang kan ngumpet HP ya. Kalau saya punya trik, saya ngajarin bocah. Mulai tuh anak saya ngeliat HP kan, ayah nonton YouTube kata dia. Udah tau YouTube yang bocah katanya. Gara-garanya ponakan yang lain tuh pada nonton. Nah saya mau udah nahan-nahan, udah kagak nonton anak saya. Gara-gara gaul sama ponakan yang lain, akhirnya dia ikut nonton. Akhirnya saya punya trik lah. Apa? Setiap kali dia mau baca Quran, setiap kali dia mau ngeliat YouTube, saya kasih hafalan Quran. Ayah mau itu, ikutin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah tuh. Ambil 3 ayat. Diulang terus, baru kasih lihat. Abis itu besok begitu lagi, sampai akhirnya dia hafal. Hafal sampai apa? Sampai hafal surah Al-Zalzalah. Itu dari Fatihah sampai Al-Zalzalah kan panjang juga itu. Udah sampai lewatin At-Takasur, ngelewatin Al-Adiyat, sampai Al-Zalzalah begitu. Nah itu di zaman modern ini kita perlu pinter-pinter. Jangan sampai teknologi mengalahkan Al-Quran. Justru harus diseimbangkan. Kita kudu punya siasat dalam mendidik anak. Itu salah satunya. Emang zaman sekarang malah luar biasa udah. Jangankan anak kayak bawahnya baru berhenti. Gesek, baca HP, seret gitu kan. Jadi zaman dulu pakai GPN, ada tuh ustaz. Dia tanya, "Tan, ente HP-nya masih jadul aja?" Apa jawaban dia? Gue modal sama HP yang ngesret gitu katanya. Lalu apa? Isinya maksiat mulu ya. Ada HP-nya kepot gitu. Apa kipet dia? Ya kita mau model kayak begitu susah. Dan kita namanya bisa nahan diri lah bahasa gitu. Cuman kalau yang kayak begitu makomnya tinggi juga. Ya, namanya HP mah gatel. Ya dikit-dikit geser gitu ya. Makin canggih gitu udah. Romana udah punya HP, pengen yang baru. Padahal HP isinya sama. Iya. Dia udah punya HP Oppo nih. Keluaran TV yang baru. Ya Romana gue bosan juga ini waktu ini. Padahal isinya sama. Instagram ya begitu, Facebook ya begitu. Ya kan? WhatsApp ya begitu. Cuman apa? Kita cuman gaya doang. Iya. Kebanyakan gaya. Itu bahasanya. Karena nafsu yang besar membuat kita ingin selalu punya lebih baik, lebih bagus dipandang orang lebih bagus. Makanya paling enak itu kalau kita ngabisin harta kita buat keluarga, paling enak. Karena apa ya? Kalau kita ngasih buat keluarga itu berkahnya luar biasa. Jangan pakai hitung-hitung kan. Cuma jangan dihabisin semua, jangan dikasih dia semuanya. Kenapa? Kalau dikasih dia semua susah ngerokoknya. Iya. Nah, saya kadang-kadang kalau habis ceramah dikasih 500.000, kita kasih dia 300, 200 kita pegang. Nah, kalau dikasih dia 500, lu mau ngopi pakai apa? Mau ngerokok pakai apa? Itu udah pinter juga. Tapi semua hak dari istri nggak boleh kita pakai, haram. Jatuhnya kita minjem. Neng baru punya duit, mau minjemnya goceng, minjem itu jatuhnya. Kagak bisa kita pakai baik. Besok ganti, haram kita pakai, karena itu hak dia. Tapi semua yang milik kita milik dia, tapi semua yang milik dia nggak bisa kita miliki. Kita memahami hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bukan di situ letaknya. Letaknya apa? Letaknya adalah aib. Kita pakaian bini pakaian kita. Artinya apa? Dia punya aib, kita sembunyiin. Kita punya aib, disembunyiin oleh dia. Cuman kalau orang lanang kan pintar banget gimana ya.
Orang lanang mah kagak pernah ngomongin anak orang. Yang ngomongin anak kedewek. Apa kata dia? Anak gua ilmu saya jawab sih gitu. Kalau bapak-bapak mah. Tapi kalau orang lain, apa kalau orang wadon biasanya yang ngomongin itu. Nah, makanya hati-hati kita. Itu aib salah satunya. Yang diartikan hunna libasul lakum wa antum libasul. Saya adalah pakaian perempuan, laki-laki pakaian perempuan, perempuan pakaian laki-laki. Itu artinya aib, harus saling ditutup, jangan saling dibuka. Gitu. Kadang-kadang dia dipaksakan status. Ya, hati-hati masalah status itu bisa jadi fitnah. Faslun fil wudu'i, di dalam berwudu, wassalati, dan di dalam sholat. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aliyu istakhis isbaghil wudu'i fa innahu syatrul iman. Wahai Ali, kurangilah dalam menggunakan, dalam berwudu. Artinya kita harus benar-benar sempurnakan wudu kita. Fa innahu syatrul iman, karena orang yang bisa menyempurnakan wudunya, dan benar-benar teliti dalam menggunakan airnya, karena itu bagian daripada syatrul iman. Artinya penutup daripada keimanan kita. Jadi kalau kita punya aib, Allah tutupin. Jadi kalau kita benar-benar wudunya bagus, wudunya sempurna, kita punya aib apa juga ditutupin sama Allah. Kita nutupin aib sendiri susah, Pak. Tapi kalau Allah yang udah nutupin, orang mau tadi tahu dari mana juga orang bakal percaya sama kita, sama kejadian kita. Orang gak bakal percaya. Karena apa? Yang nutupin Allah. Makanya kalau kita berdoa tuh doanya sesama. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Ada 4. Yang pertama Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Barang siapa yang mendawamkan ini 4 kali setiap habis sholat, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu salah satunya. Sama juga kalau kita di kamar mandi ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Kenapa? Ini perlu kita kasih tahu sama anak perempuan kita, Pak. Kenapa? Kalau nih perempuan masuk kamar mandi dia baca itu jin kagak bisa melihat dia telanjang. Kita kan buka baju kagak pakai apa-apa. Itu kita baca itu dari hadits tahir. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Itu dibaca. Khususnya perempuan. Biasanya jin suka iseng. Jin yang kagak beres. Dia masuk ke kamar mandi, dilihatin tuh anak perempuan kita. Dilihatin tuh istri kita lagi gak pakai baju. Ntar ujung-ujungnya apa? Dia godain tuh istri kita ketika lagi tidur atau bagaimana. Makanya itu doanya kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Ketika kita mau masuk kamar mandi, ketika kita mau mandi. Lalu kalau orang dulu mau mandinya benar. Kenapa? Pakai kain doang. Itu sebenarnya bagusnya begitu. Iya, pakai kain doang yang benar. Agak boleh mobil semua. Minimal kalau ibaratnya di kamar mandi ada kepala yang ditutup. Kayak buang air besar, itu kepala kita ditutup pakai anduk, atau kita pakai baju doang. Jangan sampai bugil lagi buang air besar. Jangan. Pokoknya kalau kita mandi ada bagian yang tertutup, jangan pakai peci. Iya. Pakai anduk tuh biasanya gitu, dilipet-lipet. Itu sebagai syarat. Karena apa? Malunya kita kepada Allah. Faiza tawadda'ta fala tusyrik bil ma'i. Dan jika engkau berwudu maka jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jangan berlebihan. Tadi saya bilang jangan sampai lebih dari 2 liter. Ya, kalau lebih dari 2 liter di rumah jatuhnya makruh. Kalau di masjid atau di mushola jatuhnya haram.
Faiza faragta minat tuhuri, apabila engkau telah selesai daripada bertoharah, faqra, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu setelah kita dulu baca itu sebelum baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan baca itu. Jadi baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai selesai. Iya, min ba'di ghuslil qadamain, setelah kita membasuh dua kaki. Berapa banyak? Asyar marrat, sebanyak 10 kali. Ada ulama yang mengatakan sampai selesai, ada yang ulama mengatakan sampai Lailatul Qadar doang. Iya, banyak 10 kali. Cuma kalau ulama mau begitu, Pak. Ulama mah apa juga amalannya banyak. Kayak dia mau minum juga lama deh. Iya. Dia mau masuk masjid juga zikir dulu lama. Dia mau makan aja lama dulu zikirnya. Ini kalau dia mau makan wali mau gitu. Lah sampai kawin malam pertama. Lah ulama mah beda, Pak. Ujung ribet banget kalau ulama mah. Itu di kitab Quratul Uyun itu dibahas. Nah, orang kalau pengantin baru yang mumpung amar belum nikah nih. Amar belum nikah ya, kalau udah nikah tentu menikah lagi. Iya, gitu. Kalau ulama begini, selesai di malam hajatan, malam pertama, si perempuan masuk ke kamar, si laki-laki ngetok pintu, jangan menyelonong banyak, walaupun udah halal ya, sambil mengucap salam. Assalamualaikum ya babar rahmat. Jawab gitu. Apa jawab si perempuan? Waalaikumsalam ya abal amin. Lagu mau sabar ngomong supaya udah. Itu belum baru proses pertama itu. Pas sudah nyampe di kamar, suruh dah tuh perempuan biar dibersihin dah tuh make upnya. Kalau orang zaman dulu ini nggak pakai make up. Tata caranya langsungnya bagaimana? Pertama si laki-laki ngambil air di baskom. Lalu apa? Guyur tuh kaki si perempuan nih biar kagak nempel setan. Habis itu apa? Wudhu berdua untuk sholat hajat. Sholat hajat atau sholat setelah nikah. Setelah sholat 2 rakaat baca waqiah. Iya. Baca waqiah, baca yasin. Habis baca yasin, baca tabarrok. Bener lama. Nah, emang makanya itu lama. Bener. Habis baca tabarrok, kan tadi isinya cakep banget. Iya. Yasin usir setan, ya kan? Tabarrok biar nanti lakinya punya kekuasaan, punya usahanya bagus. Waqiah biar rezekinya lancar, biar nih anak bawa rezeki. Habis itu apa? Istighfar 100, selawat 100. Habis selawat 100 langsung pegang pala perempuannya, ya. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Orang kadang-kadang kalau megang palanya itu kadang-kadang habis akad ya. Habis akad kan dia gabul pegang gini di foto ya kan. Padahal dia bisa bacanya. Iya, lagu kayak gua pegang pala. Iya, lagunya pegang pala. Padahal bisa bacanya. Dia ketahuan baca ya. Iya, terus nggak terbaca. Emang sunahnya begitu, megang pala gitu. Nah, habis itu langsung dua-duanya ngobrol baca Allahumma jannibna syaitan ma razaqtana wa jannibha ma razaqtana. Baca itu, habis itu udah sikat. Total kubur yuk subuh. Itu cara ulama itu. Oh jadi. Iya. Besok ini gak ada lagi baik. Kalau kita pakai cara itu kelamaan memang. Cuman cara itu dipakai cukup sekali aja. Ketika di awal Pak. Ya hari. Iya, nggak kontrol lagi kelamaan. Iya. Gagal maning. Ibarat udah mantang udah jadi. Layangan udah gocan gitu. Itu udah jadi. Karena tujuan kayak begitu agar kita dihindarkan dari setan. Orang yang membaca tadi Inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 10 kali, yufarrijullahu hammak,
maka Allah akan memberikan kemudahan dari segala kesulitan. Itu salah satunya. Ya aliyu idza faragta wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan terutama di bulan Maulid ini kita perbanyak berbuat senang Nabi Muhammad, ya. Hidupkan bulan Maulid, ya. Ramaikan bulan Maulid. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Karena dulu pernah kejadian Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki ketika beliau ziarah ke makam Sayyidina Muhammad, itu beliau ditemui oleh Rasulullah dalam keadaan yang sadar. Jadi beliau lagi ziarah, itu tiba-tiba di hadapan beliau itu ada Rasulullah yang sadar, hadir Rasulullah depan. Tiba-tiba di belakang Rasulullah itu ada barisan kaum yang putih semuanya, banyak banget. Jadi ada kelompok-kelompok yang ini dikit, tapi di belakang ada barisan kelompok paling banyak. Sehingga Sayyid Muhammad itu nanya, "Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu semua? Paling banyak mereka kelompoknya." Apa jawab Rasulullah? "Hadza min ummati Indonesia." Ya, jadi Rasulullah mengucap Indonesia di situ di depan Sayyid Muhammad. Ya, kenapa engkau cinta banyak pengikut engkau dari Indonesia? Karena mereka paling banyak selalu membaca shalawat kepada, bukan hanya di bulan Maulid, tapi di tiap hari mereka selalu menyebut nama. Jadi Rasulullah bangga pada kita. Saking Sayyid Muhammad mengetahui Rasul bangga dengan orang Indonesia, Sayyid Muhammad itu bangun sebuah pesantren, bangunan besar khusus buat santri Indonesia, dinamakan Bangunan Indonesia. Karena dia mengikuti Rasulullah cinta dengan Indonesia, beliau pun cinta dengan orang Indonesia. Itu kalau orang sudah mahabbah dengan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah akan dia lakukan. Jadi kita beruntung Pak, umat paling banyak mencintai Rasulullah. Ya mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Namun pada intinya kita kalau pengen masuk ke surganya Allah bersama dengan Rasul, kita kudu masuk surga Firdaus. Jadi kalau orang Firdaus orang ketemu. Jadi kalau pengen ketemu sama Rasul, masuknya surga Firdaus. Cuman bagaimana biar kita bisa masuk surga Firdaus? Nah ini caranya bagaimana nih? Caranya wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Kita jangan susah untuk memaafkan kesalahan orang. Jadi kita harus gampang memaafkan kesalahan orang. Itu dapat pangkatnya surga Firdaus. Lalu apalagi wal kaziminal ghaiz, kita juga kudu nahan amarah kita. Jadi kalau orang yang ibaratnya marah ya, ibaratnya marah itu pangkatnya bukan Firdaus, itu dapatnya surga yang lain. Ya kalau ibarat orang punya watak kan beda-beda. Ya kalau orang Betawi, ya kan, sikapnya tegas, gitu kan. Orang yang kayaknya kalau udah kenal misalnya marah, ya kan. Yang penting kita jangan pernah berpikir negatif. Kita selalu berpikir positif. Orang kalau yang berpikiran positif itu selalu bawaannya senyum mulu, nggak pernah keningnya itu berkerut. Orang kalau keningnya berkerut, bawaannya keselnya serius. Kalau kita cara pernah berkerut, keluarnya enteng dia. Ada juga alis berkerut karena kepanasan matahari. Iya, ngeliat layangan gitu. Mudah-mudahan kita semua berkah. Amin. Dikira ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.